Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurintan dari Prodi RPL kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang struktur data. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang array 2 dimensi. Array merupakan struktur data untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat atau variabel. Sedangkan array 2 dimensi adalah tipe data yang menyimpan elemen dalam bentuk baris dan kolom. Array 2 dimensi dapat dianggap sebagai tabel dengan baris dan kolom. Array 2 dimensi dideklarasikan dengan jumlah tanda kurung siku sebelum nama array. Pada array 2 dimensi berarti menggunakan 2 kurung siku. Sedangkan jika array 1 dimensi berarti menggunakan 1 kurung siku. Berikut adalah sintak deklarasi untuk array 2 dimensi. Yang pertama, kita tulis dulu tipe datanya, kemudian tulis 2 kurung siku, kemudian nama variabel array-nya. Kemudian di baris baru kita buat nama variabel array-nya, kemudian tipe datanya, kemudian jumlah elemen array baris, dan jumlah elemen array kolom. Untuk lebih mudah mempelajari panjang array 2 dimensi, bisa disimak tabel mahasiswa beserta NIM berikut ini. Untuk array 2 dimensi, agar lebih mudahnya, bisa kita gunakan bantuan tabel seperti ini. Untuk mengetahui panjang elemen array yang pertama, kita umpamakan sebagai baris, kemudian untuk dimensi yang kedua, kita umpamakan sebagai kolom. Perlu diingat bahwa indeks array selalu dimulai dari 0 dan selalu berakhir pada array dikurang 1. Agar lebih mudahnya, kita lihat dari contoh coding array 2 dimensi, nama mahasiswa dan NIM-nya tadi. Nah, bagaimana jika kita ingin mengambil nama mahasiswa Ben beserta NIM-nya? Maka kita bisa gunakan sistem outPrintln seperti biasa. Kemudian kita beri kalimat yang ingin kita tampilkan pada tanda kutip, lalu kita siapkan akses untuk mengakses elemen array. Nah, nama Ben ini berada pada baris indeks ke-0 dengan indeks kolom ke-1. Sedangkan untuk NIM dari Ben ada pada indeks baris ke-1 dan kolom ke-1. Untuk mengetahui panjang array, bisa kita gunakan metode method.length. Namun jika kita menggunakan method.length pada array 2 dimensi, maka hanya akan menampilkan panjang array pada dimensi pertama atau untuk mengetahui panjang barisnya saja. Jika kita menginginkan untuk mengetahui panjang elemen array pada suatu elemen, maka kita bisa tambahkan elemen array ke berapa yang ingin kita ketahui. Jika kita menginginkan untuk mengetahui panjang elemen array pada suatu elemen, maka kita bisa tambahkan elemen array ke berapa yang ingin kita ketahui panjangnya. Misalkan kita ingin tahu panjang elemen array pada indeks ke-0, maka digunakan cara seperti ini. Dan saat di-run-kan akan muncul angka 5. Selanjutnya kita bisa menampilkan setiap elemen pada array 2 dimensi. Tentunya kita membutuhkan nested loop. Untuk melakukannya, kita buat dulu variabel i dan variabel j yang bertipe data integer untuk melakukan iterasi. Kemudian, looping pertama digunakan untuk mengakses dimensi pertama atau mengakses indeks baris di sini. Di sini, i dimulai dari 0 karena indeks pertama array selalu dimulai dari 0. Kemudian, i terus bertambah sampai nilai i kurang dari panjang baris array. Selanjutnya, kita buat looping lagi di dalam looping. Looping ini dibuat untuk mengakses indeks kolom, di mana dimulai dari nilai j sama dengan 0, sampai nilai j kurang dari panjang elemen array ke i. Setelah itu, di dalamnya kita atur untuk setiap baris nantinya menampilkan seluruh nama mahasiswa dan seluruh NIM mahasiswa. Hasilnya akan menampilkan output seperti tabel yang kita buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ermayuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu tentang single linked list. Single linked list adalah sekumpulan dari node yang saling terhubung dengan node lain melalui sebuah printer. Single linked list hanya memiliki satu arah. Sebuah linked list dikatakan sebagai single apabila dua node hanya terhubung dengan satu printer. Operasi pada single linked list ada dua, yaitu 1. Operasi push, 2. Operasi. Secara sederhana, berikut penjelasan melalui gambar elemen data, sebuah node, sebuah pointer, sebuah node lengkap dengan elemen data dan pointernya. Untuk contoh dari single linked list adalah, teman-teman bisa melihat dari contoh yang sudah saya buat. Baik, di sini saya sudah melampirkan untuk contoh program untuk single linked list. Baik, teman-teman bisa melihat dari PPT yang sudah saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh yang sudah saya buat itu tentang program single linked list. Nah, di sini node adalah nested class yang merepresentasikan node dalam linked list. Setiap node memiliki dua atribut, data untuk menyimpan data dan next untuk menyimpan referensi ke node berikutnya dalam linked list. Head adalah variabel untuk mempresentasikan kepala linked list. Method add digunakan untuk menambah node baru pada awal linked list. Pertama, kita membuat node baru dengan nilai data yang diberikan. Kemudian kita menetapkan next dari node baru head karena node baru akan menjadi kepala baru. Terakhir kita menetapkan head ke node baru. Method print list digunakan untuk mencetak isi dari linked list. Pertama-tama kita untuk menetapkan node ke head, kemudian kita menggunakan log while untuk mencetak nilai data dari setiap node dalam linked list sampai kita mencapai node yang terakhir, yaitu node dengan next yang bernilai 0. Pada metode main, kita membuat dari kelas linked list example, kemudian kita menambah 3 node baru pada awal linked list. Terakhir, kita mencetak isi linked list menggunakan metode print list. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Afriani akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang doubling list. Doubling list adalah kumpulan data node yang terurut linear atau sekuensial dengan dua buah pointer yang itu pref dan next. Pref yang isinya pointer, data yang isinya 25, dan next yang berisi pointer. Node pertama dikenal sebagai head, node kepala sebelumnya, dan node terakhir berikutnya menunjukkan 0. 0 pref data next itu head, pref data next itu ke 0. Berikut operasi pada doubling list: 1. Insert first, 2. Insert last, 3. Insert after before, 4. Delete first, 5. Delete last, 6. Delete node. Adapun contoh doubling list sebagai berikut. Node adalah nested class yang mempresentasikan node dalam linked list. Setiap node memiliki 3 atribut: data untuk menyimpan data, pref untuk menyimpan referensi ke node sebelumnya data dalam linked list, dan next untuk menyimpan referensi ke node berikutnya dalam linked list. 2. Head adalah variabel instance untuk mempresentasikan kepala linked list. 3. Method atau add digunakan untuk menambahkan node baru pada awal linked list. Pertama-tama kita membuat node baru dengan nilai data yang diberikan, kemudian kita menetapkan next dari node baru ke head dan pref ke 0 karena node baru akan menjadikan kepala baru. Jika head tidak 0, kita menetapkan pref dari head ke node baru. Terakhir kita menetapkan head
ke not baru. Method print list digunakan untuk mencetak isi dari linked list. Pertama-tama kita menetapkan not ke head, kemudian kita menggunakan loop while untuk mencetak nilai data dari setiap node dalam linked list sampai kita mencapai node terakhir, yaitu node dengan next yang bernilai 0. Penjelasan terakhir, pada method main kita membuat instance dari kelas double linked list example, kemudian kita menambahkan 3 node baru pada awal linked list terakhir kita. Terakhir kita mencetak isi dari linked list menggunakan metode print list.